Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar tematik ya. Tapi hari ini kita akan bahas tentang IPS. Nah, sekarang kita sudah memasuki tema 6 ya, dengan judul Menuju Masyarakat Sehat. Subtema 1, Masyarakat Peduli Lingkungan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia yang telah diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga Jepang. Nah, pada zaman penjajahan Jepang, mereka itu membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan didirikannya BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu karena dua kota mereka yakni Nagasaki dan Hiroshima itu telah dibom nuklir oleh Amerika Serikat. Kabar ini sampai ke telinga Sultan Syahrir, yang menjadi pemimpin kaula muda pada saat itu. Ia pun meneruskan berita ini ke Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta mendesak mereka untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, Bung Karno menolak usulan itu karena tidak ingin gegabah. Bisa-bisa terjadi pertumpahan darah di berbagai daerah di Indonesia. Dia memilih untuk menunggu keputusan dari PPKI. Akan tetapi, Sultan Syahrir dan golongan muda tidak mau. Mereka ingin kemerdekaan Indonesia lahir dari hasil perjuangan rakyat. Oleh karenanya tidak ada titik temu. Para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan niat untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Sesampainya di Rengas Dengklok, mereka berkumpul di rumah Zhao Qixiong, seorang petani keturunan Tionghoa. Rumah Zhao dipilih karena tertutup rimbunan pohon dan tidak mencolok. Hingga sore hari, Soekarno dan Hatta masih berada di sana. Golongan muda kembali mendesak proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk segera dilakukan. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta setuju untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Malam harinya mereka kembali ke Jakarta. Nah, sesampainya di Jakarta sudah kemalaman. Niat awal ingin menyewa ruangan di Hotel Des Indes untuk menyusun teks proklamasi, tapi ternyata hotelnya sudah tutup. Nah, tidak sampai di situ. Para pemuda kemudian menghubungi Laksamana Muda Maeda yang sudah terkenal simpatik terhadap perjuangan rakyat Indonesia. Ia pun mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumah Laksamana Maeda sekarang telah berubah menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo, sementara Sayuti Melik yang mengetik naskah itu. Laksamana Maeda sendiri tidak ikut campur dalam proses perumusan proklamasi itu dan memilih tidur di kamarnya. Nah, setelah naskah proklamasi selesai, Bung Karno mengusulkan agar semua orang yang ada di ruangan itu ikut menandatanganinya. Akan tetapi, Soekarno menyusulkan agar Soekarno dan Hatta saja yang menandatanganinya sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Nah, pada tanggal 17 Agustus, proses pembacaan proklamasi dilaksanakan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Telah hadir juga di sana antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar, Pringgodigdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10.00 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan
disusul dengan sambutan oleh Suwirjo, wakil wali kota Jakarta saat itu, dan Muwardi, pimpinan barisan pelopor. Upacara pembacaan teks proklamasi itu kemudian disiarkan melalui siaran radio ke berbagai daerah di Indonesia. Proses penyebaran siaran itu sempat mengalami hambatan karena pasukan Jepang melarang penyiaran. Mereka bahkan sempat mengeyel pemancar radio untuk mencegahnya. Akan tetapi, rakyat Indonesia tidak kehabisan akal hingga membuat pemancar radio dadakan demi penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting yang penuh makna bagi bangsa Indonesia. Hal ini bermakna bahwa Indonesia telah menjadi negara dan bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Saat ini kita tidak lagi berjuang melawan penjajah, akan tetapi kita berjuang untuk mewujudkan cita-cita yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demikian cerita tentang sejarah tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah selesai, sekarang kalian bisa kerjakan latihan di halaman 8 nomor 1 sampai dengan 5 di buku tulis. Terima kasih.